Gila loh. Ya, majalah sekelas The Economist yang katanya ini juga dimiliki oleh Rockefeller di sini telah memframing presiden kita. Presiden dinilai sedang menempatkan ekonomi dan demokrasi dalam risiko atau bahaya. Mungkin benar bagi sebagian orang, ya. Tetapi kita bicara sebagai seorang nasionalis. Ini presiden kita loh yang lagi di framing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deal Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, atau channel Deal Equal. Apa kabar Anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand, dan seluruh Nusantara? Saya doakan Anda sehat-sehat, sejahtera, dan dimurahkan rezeki. Hari ini kita akan react beberapa video ini tentang penegasan Presiden Prabowo bahwa minyak sawit tidak ditentukan oleh negara luar. Dan hal ini telah memberikan sorotan daripada media asing. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang sungguh menarik. Guys, media asing lagi rame banget ngomongin Indonesia. Channel News Asia dari Singapura sama Associated Press dari Amerika lagi nyorot langkah berani Presiden Prabowo Subianto. Katanya, pemerintah mau bikin semua ekspor komoditas strategis kayak sawit dan batu bara dikontrol lewat satu pintu, lewat BUMN. Nah, banyak yang langsung kaget. Loh, kenapa pemerintah sampai senekat itu? Ternyata alasannya serius banget. Yuk kita bahas. Selama puluhan tahun, Indonesia diduga rugi besar gara-gara permainan ekspor. Ada yang namanya under-invoicing dan transfer pricing. Bahasa gampangnya, harga ekspor dibikin lebih murah di atas kertas supaya keuntungan larinya ke luar negeri. Dan angka kebocorannya gak kecil. Disebut-sebut sampai 908 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahin, itu sekitar 16.000 triliun rupiah. Gila besar banget kan? Makanya sekarang pemerintah mulai ngerem permainan itu. Pak Presiden pengen negara punya kontrol lebih kuat atas sumber daya alam kita sendiri. Tapi efeknya langsung terasa. Pasar keuangan sempat goyang, IHSG turun cukup dalam, dan banyak investor panik karena mereka takut keuntungan bisnis bakal kepotong. Tapi pemerintah kelihatannya nggak mau mundur. Logikanya gini aja guys, Indonesia itu negara kaya, sawit kita terbesar, batu bara kita besar, nikel kita diburu dunia. Masa kita cuma jadi penonton? Sementara yang paling untung malah pihak luar, dan pemerintah bilang, sesuai konstitusi, kekayaan alam itu harus dipakai sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat. Nah, sekarang menurut kalian gimana? Langkah ini emang berani demi nyelamatin kekayaan negara atau malah terlalu beresiko buat ekonomi kita? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Guys, ternyata kenyataan Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar mendapat perhatian dunia. Mendapat sorotan daripada media asing karena dilihat sebagai salah satu usaha Indonesia untuk mengubah sistem perdagangan komoditi global yang selama ini banyak dipengaruhi oleh pasaran antarabangsa. Dan hal ini juga disoroti oleh media seperti Reuters dan juga Bloomberg. Dan salah satu tindakan Indonesia yang mahu menyelamatkan rakyat Indonesia dan juga memperketatkan kawalan ekspor sawit, arang batu, dan hasil bumi Indonesia yang lainnya. Dan salah satu usaha untuk memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Wow. Indonesia akan mewajibkan ekspor komoditi sumber asli utama termasuk minyak sawit, arang batu dan alloy ferro dilaksanakan menerusi perusahaan milik negara SOE yang dilantik kerajaan di bawah Peraturan Tadbir Urus Eksport Baharu, diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Peraturan kerajaan yang baharu dikeluarkan mengenai Tadbir Urus Eksport Komoditi Sumber Asli bertujuan memperkukuh pengawasan ekspor komoditi dan mencegah kebocoran pendapatan daripada sektor sumber asli Indonesia. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan rangka kerja makroekonomi dan prinsip dasar fiskal belanjawan negara 2027 di Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta pada Rabu. Ujar Prabowo, SOE dilantik kerajaan akan bertindak sebagai pengeksport tunggal. Hasil daripada setiap jualan ekspor akan disalurkan oleh SOE dilantik kerajaan kepada entiti perniagaan yang menguruskan aktiviti tersebut.
Prabowo berkata, dasar itu bertujuan mengukuhkan pemantauan dan penyeliaan selain mengoptimumkan hasil cukai dan pendapatan kerajaan daripada pengurusan serta penjualan sumber asli Indonesia. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Prabowo berkata kerajaan berhak untuk mengetahui nilai sebenar sumber asli yang dijual ke luar negara. Menurutnya, dasar yang sama telah lama dilaksanakan di beberapa negara, termasuk Malaysia. Indonesia merupakan salah satu pengeksport minyak sawit dan arang batu terma terbesar di dunia. Dengan komoditi tersebut memainkan peranan penting dalam pendapatan ekspor serta rizab pertukaran asing negara. Something very brave by our president, and to be honest, you have been a very long time follower of Indonesian market and also what's happening in both coal and palm oil. You have to appreciate that in coal, Indonesia is the largest exporter in the world. In crude palm oil, from a supply perspective, we are about 2/3 of global supply, so we're very large producers of these natural resources. And I think the move by our president today to centralize, to create greater efficiency by creating this body, and I think this body, because it's under Danantara, it will be market friendly, it will be for profit. It's also important, and I think you've also been a big follower of Danantara as well, Haslinda. You see what we've done the past year and a half. We want to continue with that trajectory of creating very good governance, a world-class organization, and to be able to create this new company, DSI, to follow that type of characteristic. So I think, market is trying to absorb it. In the next few weeks, we will also announce in terms of how this will work out. The most important thing that we want to underline here is that the market should continue to where it is today. It is business as usual. I think the president already made some speech. In the government, as the policy maker, they'll also do some announcement. We as a body will be an operator. This is also a very important distinction. We will operate based on whatever the government policy is, but the idea is very important. Number one, to increase transparency, accountability, traceability, and of course, it will have to be market friendly. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi The Asian Tiger tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Ini gila loh. Ya, majalah sekelas The Economist yang katanya ini juga dimiliki oleh Rockefeller di sini telah memframing presiden kita. Presiden dinilai sedang menempatkan ekonomi dan demokrasi dalam risiko atau bahaya. Mungkin benar bagi sebagian orang, ya. Tetapi kita bicara sebagai seorang nasionalis. Ini presiden kita loh yang lagi di framing. Oke? Terlepas dari Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak dengan Pak Prabowo, kita bicara kepala negara kita sedang di framing oleh majalah ini. Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Akhirnya bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang. Akhirnya cuma mau itu aja. Ya. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi The Asian Tiger tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang. Saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Mudiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia. Kita itu ibaratnya bayi lahir nggak dewasa masuk inkubator. Ya, dia akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya itu dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Kenapa? Orang-orang Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Mereka tahu kalau IPTN itu dikembangkan terus, Indonesia akan bisa. Mungkin hari ini kita sudah miskin, bisa bikin pesawat tempur sendiri. Mereka nggak mau. Kita digagalkan di situ. Itu generasi muda harus paham. Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Nggak ada yang akan nolong kita itu kecuali kita sendiri.
Ya, dan jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu, mentalitas seperti itu merusak. Itu deh guys, video-video menarik tentang bagaimana tegasnya pendirian Indonesia, tegasnya pendirian Prabowo Subianto, bahwa beliau melihat ini sebagai salah satu usaha untuk membuktikan bahwa Indonesia itu mempunyai pengaruh besar dalam pasaran minyak sawit dunia. Dan hal ini dilihat mungkin antara satu hal yang berisiko besar, tetapi pada masa yang sama membuatkan dunia mula memperhatikan Indonesia ini sebuah suatu kuasa yang tidak boleh dipermainkan, yang tidak boleh dilihat sebelah mata saja, karena Indonesia antara pengeluar sawit terbesar di dunia. Dan jika hal ini berlaku, pastinya aliran pandangan dunia akan mengarah kepada Indonesia. Dan jika hal ini berlaku, pastinya akan berlaku rombakan yang besar, dan dasarnya juga akan bertukar. Dan jika ini selari dengan pendirian Indonesia, pastinya akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan juga negara Indonesia. Dan pada masa yang sama meletakkan Indonesia salah satu negara yang mampu untuk mempengaruhi harga sawit di mata dunia. Oke guys, itu dia video menarik, dan jika Anda suka dengan reaction saya, memperhatikan like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam semuanya.